Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berikutnya kita lanjut materi yang bab berikutnya, yaitu manajemen risiko proyek. Materi yang pertama itu problem. Masalah atau problem secara waktu timbal dari aktivitas yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, Michael di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan pengenaan kedepannya dilakukan oleh magnet krisis atau operasional khusus. Yang berikutnya itu risiko. Sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan menjadinya pada saat nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari pengenaan dan tidaknya yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam berbentuk mengurangi dampak menerima risiko, membiarkannya atau mentransformasinya, maka akan diketahui posisi terkait kondisi risikonya. Yang berikutnya itu, materi berikutnya itu dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: yang pertama itu memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, yang kedua memudahkan dalam mengambil keputusan, yang ketiga meningkatkan produktivitas perusahaan. Lanjut materi yang berikutnya itu perencanaan. Yang pertama ada inputan, faktor lingkungan, aset, proses, organisasi, pernyataan ruang, lingkup proyek, perencanaan manajemen proyek. Yang berikutnya teknik, planning, menting, dan analisis. Yang ketiga itu output, rencana menjalankan risiko, yaitu ada metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi perulang, dan dampak risiko. Yang berikutnya itu identifikasi risiko. Yang pertama ada input, yang kedua teknik, yang ketiga output. Yang berikutnya itu analisis risiko kualitatif, yang terdiri atas input, teknik, dan output. Berikutnya analisis risiko kreatif, yaitu terdiri input, teknik, dan output juga. Berikutnya itu perencanaan respon risiko. Yang pertama itu ada input, teknik, dan output juga. Yang berikutnya pengendalian dan monitoring risiko. Yang berikutnya itu ada risiko negatif atau risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek. Yang risiko positif itu adalah risiko yang dihasilkan oleh suatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Yang berikutnya strategi risiko negatif. Yang pertama itu penghindaran risiko, terlibatkan perubahan rencana, meningkatkan bentuk, menghilangkan aca oleh risiko, memudahkan menganalisis tujuan proyek dari dapat risiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, perpindahan risiko, menyertakan pergantian penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Yang berikutnya itu strategi risiko positif. Yang materi selanjutnya itu rencana kontingen. Yang pertama itu ada rencana kontingensi atau aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Yang kedua itu fallback plan, rencana yang dilakukan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Yang berikutnya itu kategori risiko. Risiko pasar, risiko finalis, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Yang berikutnya itu risiko berekonomian strukturer,
Yang pertama itu ada gambaran tingkat kategori resiko dari sebuah proyek. Yang kedua digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan resiko. Yang berikutnya itu ada potensi resiko negatif dikaitkan dengan kronologi area. Berikutnya itu identitas resiko. Yang pertama itu ada proses memahami potensi kejadian. Yang kedua, alat pembantu dan metode untuk identifikasi resiko. Itu ada 4 macam. Yang pertama brainstorming, yang kedua deepin, yang ketiga itu interview, yang keempat analisis SWOT. Yang berikutnya itu brainstorming, yaitu bentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Yang berikutnya itu teknik